Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para senior di Forum Negarawan, terutama yang saya hormati tuan rumah, Pak Rektor, Dr. Ajaskana. Jika mungkin tadi Pak Rudion sedang mengantar Ibu Siti Fadila, saya, Profesor Sri Adi Swasana. Terima kasih banyak. Prof. Yudi Haryono yang selama ini selalu rajin mengajak saya untuk bergabung di Forum Negarawan, Pak Eko Seno Delwindu, Pak Komjen Darma Rekun, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Jadi pada kesempatan sekarang ini saya ingin menyambung apa yang sudah disampaikan oleh para senior tadi dengan satu isu-isu yang mudah-mudahan membuka wawasan, menambahkan hasanah pengetahuan juga bagi kita semua terkait dengan apa yang sesungguhnya kondisi yang kita hadapi saat ini dan apa sesungguhnya kondisi yang dihadapi oleh baik itu Indonesia beserta seluruh rakyatnya, juga Indonesia sebagai bagian dari global. Karena saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia bagaimanapun menjadi bagian dari PBB. Kita masih belum keluar dari PBB. Kita masih menjadi anggota dari the United Nations. Oleh karena itu ada konsekuensi logis dari keanggotaan tersebut. Seperti yang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Komjen dan Bapak Rekun, bahwa ada konsekuensi logis dari sebuah negara yang bergabung dalam organisasi global. Kita tidak bisa sendiri berdiri dan practically kita tidak punya otoritas untuk menentukan apapun yang menjadi kemandirian atau keinginan dari bangsa Indonesia ini. Ini tidak bisa dipungkiri. Saat ini apalagi ketika 3 tahun sudah, kita menjadi semakin sadar bahwa situasi global itu semakin menyatu. Artinya menyatu itu kita ada pihak yang menguasai dalam tanda kutip seluruh dunia ini. 3 tahun ini kita sudah lihat bahwa kita tidak bisa bergerak keluar dari apa yang menjadi aturan-aturan, regulasi-regulasi maupun yang disebut sebagai mandatori yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan dari organisasi-organisasi di bawah United Nations. Termasuk kita juga tahu selama 3 tahun ini, selama masa pandemi ini, apapun itu namanya, apapun itu sebutannya, karena sampai dengan hari ini para ilmuwan independen di dunia maupun para ilmuwan yang bekerja di bawah PBB itu memiliki 2 pendapat, dan keduanya memiliki dasar-dasar argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Setengahnya itu berpendapat bahwa pandemi yang terjadi selama 3 tahun ini adalah pandemi alamnya, by nature, sebagaimana pandemi yang terjadi 100 tahun yang lalu, sebagaimana pandemi yang terjadi 40 tahun yang lalu. Tetapi sebagian ilmuwan yang berkecenderungan independen dengan berbagai macam fakta-fakta dan riset-riset yang mereka lakukan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pandemi ini adalah pandemi yang unnatural, pandemi yang by design, dan sebagainya. Kedua pandangan ini sama-sama punya dasar argumentasi, dan ini yang kemudian menjadi PR besar bagi kita semua, karena kita tidak bisa menafikan dan mengabaikan kedua pendapat ini. Posisi saya sebagai seorang praktisi
dua konsep tadi. Dan ini menjadi PR besar kita semua. Sebab beberapa bulan terakhir, apalagi dikuatkan dengan 7 hari terakhir, Dirjen WHO sendiri, Pak Tedros Adhanom Ghebreyesus, sudah menyampaikan bahwa akan ada pandemi berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kalau kita mengikuti pola random, kita mengikuti pola natural, dengan teknologi apapun, dengan ilmu apapun, pandemi tidak akan pernah bisa diprediksi. Dia memiliki kaidah epidemiologinya sendiri. Dia memiliki polanya sendiri. Virus, kuman, bakteri selama ribuan tahun akan memiliki polanya sendiri. Yang ketika dia kemudian muncul menjadi outbreak, muncul menjadi pandemi, dia akan menemukan momentumnya sendiri. Tetapi ketika sebuah pandemi sudah diumumkan jauh-jauh hari, maka kita harus berpikir bahwa ada satu pihak, satu konsorsium yang memiliki setidaknya pengetahuan di atas pengetahuan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena itu, saya membuat riset-riset sendiri dan saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Dirjen WHO itu benar. Artinya, memang ada pihak yang merencanakan dengan kekuatan pikiran mereka, teknologi mereka dan sebagainya, mereka sudah merencanakan, sudah menyiapkan bahwa tetap akan ada pandemi berikutnya. Terlepas apakah pandemi itu ada virus yang natural, apakah tidak ada virus yang natural, apakah virus itu sintetik. Karena di seluruh dunia ini banyak sekali laboratorium yang sudah siap dengan organisme-organisme sintetik yang mereka siapkan, entah dengan tujuan apapun itu. Nah, ini adalah PR besar kalau kita bicara kepada calon presiden 2024. Apakah mereka sudah sampai pada pemikiran tersebut? Apakah mereka sudah sampai pada pengetahuan tersebut? Jangan-jangan pengetahuan mereka sudah ditertibkan oleh penguasa tertinggi di dunia, seperti yang terjadi pada 3 tahun kemarin. PBB mengatakan apa, oleh kemudian Badan Kesehatan WHO mengatakan apa, diturunkan sebagai jumlah, kemudian WHO itu menerapkannya kepada seluruh kementerian di seluruh negara-negara yang menjadi anggota dari PBB. Dan kementerian kesehatan itu tidak bisa disalahkan begitu saja, karena mereka terikat. Mereka adalah anggota WHO dan negara Indonesia masih menjadi anggota dari PBB. Itu yang saya bilang, ini persoalan kemungkinan besar di antara semua negara di dunia seperti ini. Nah, sekarang jalan tengahnya bagaimana? Saya mau meloncat sebentar pada persoalan yang sebetulnya tidak hanya soal pandemi, tidak hanya soal kesehatan saja. Saya ingin meneruskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwan Tengreku, bahwa sesungguhnya kalau kita melihat bahwa segala situasi ini menjadi ancaman, maka saya mau melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau beliau melihatnya sebagai ancaman, saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Saya melihatnya sebagai tantangan, sebagai challenge bagi kita. Karena setelah saya mempelajari apa yang disampaikan oleh PBB, kemudian apa yang disampaikan oleh WHO dan badan-badan lainnya yang ada di bawah PBB, itu memiliki pihak yang menjadi mastermind-nya. Mereka itulah yang setiap tahun berkumpul di Davos dalam suatu organisasi yang disebut sebagai World Economic Forum atau WEF. Nah, saya mencermati setiap report, setiap postulat atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi WEF ini di Davos, itu kemudian menjadi rekomendasi bagi seluruh negara yang ada
ideologi baru yang nanti akan diterapkan di seluruh dunia. Ideologi baru itu namanya the new capitalism, atau yang dia sebut sebagai talentism. Perhatikan baik-baik, ini sayang sekali para mahasiswa sudah pada keluar ya, karena ini adalah untuk mereka. Kapitalisme diganti dengan talentism. Apa artinya? Kapital yang berbasiskan uang sebagai alat kekuasaan yang tertinggi, power yang tertinggi, akan digantikan dengan talent, akan digantikan dengan bakat. Artinya kita harus bersiap-siap bahwa orang-orang yang tidak punya bakat harus tahu diri untuk tidak lagi memiliki hak berada di dunia ini. Artinya ini adalah tantangan buat Indonesia selama 50 tahun ke depan mulai sekarang. Karena Indonesia ini memiliki warga negara yang merupakan populasi generasi muda terbesar di dunia. Karena generasi muda kita itu 70% dari seluruh penduduk Indonesia yang kurang lebih akan segera menjadi 300 juta orang. Dan itu adalah negara dengan populasi generasi muda yang terbesar di dunia. Sekarang tantangannya Pak Rektor, bagaimana kita meng-create generasi muda yang 70% ini agar mereka bisa memenuhi standar dari yang mereka ini penguasa dunia ini kehendaki, yaitu orang-orang muda yang memiliki talenta. Orang-orang muda yang memiliki talenta itu yang diizinkan untuk ada di dunia. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki talenta dianggap sebagai liabilitas, dianggap sebagai beban bagi bumi ini. Kalau kita mau lihat buktinya apa? Buktinya adalah pada 17 SDGs. Ya, pada 17 SDGs yang itu adalah menjadi buah pikiran dari WEF. Ya, kita bisa lihat, mungkin Bapak dan Ibu semua bisa membuka ya. Mau saya berikan bagaimana kita melihat, bagaimana kita membaca apa sesungguhnya 17 SDGs itu. Ya, tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Darmo Rektor. Saya ingin memberikan penerjemahan dari versi saya. Jadi pada tahun 2030, dan ternyata mereka WEF sudah tidak mau lagi menunggu sampai 2030. Mereka memajukan target SDGs itu menjadi tahun 2025. Ini tantangan buat saya. Memang ancaman nanti buat sebagian besar dari manusia ya, tapi ini tantangan buat saya. Pertama, SDGs mengatakan tidak boleh ada orang miskin di dunia di tahun 2030. Artinya apa? Dari sudut pandang, kalau kita bicara dari sudut pandang kapitalisme, tidak ada lagi orang yang boleh sakit. SDGs yang kedua, semua orang di tahun 2030 harus sehat. Artinya apa? Orang-orang yang sakit dipersilahkan untuk terminate. Ketiga, tidak boleh ada orang lapar. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dipersilahkan untuk terminate. Nah, disinilah kenapa di tahun 2023 WEF mengatakan bahwa dunia, kalau kita akan mencapai target SDGs, maka dunia ini harus berubah. Tidak lagi uang yang dikejar, tetapi lebih dari uang, yaitu talenta. Hanya orang-orang dengan talenta yang mampu memenuhi 17 SDGs ini. Orang-orang yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kalau kita lihat dari 17 SDGs yang lain, yaitu orang-orang yang mampu hidup bersih dan menjaga kebersihan dirinya sendiri. Orang-orang yang mampu untuk menjaga kehidupan lingkungan yang bersih
melakukan itu. Kita tidak bisa membayangkan bahwa orang miskin mampu berpikir untuk bagaimana menjaga agar lingkungan ini bersih dan sebagainya. Coba kita perhatikan itu. Artinya, dengan kita melihat sinergisitas antara kemajuan teknologi yang mereka kejar, maka kita tahu apa yang menjadi tujuan dan target mereka. Dengan teknologi, dalam konteks-konteks yang sangat sederhana saja, kita tahu sekarang kalau kita mau masukkan mobil ke parkiran, sudah hampir tidak ada lagi orang yang membantu kita untuk memberikan tiket, karena semua sudah by machine. Artinya ada sekian juta petugas parkir yang selama ini kita temui di box sudah terminated. Kita sudah jarang melihat waiter sama waitress melayani kita di rumah makan atau di restoran. Kita sudah diberikan barcode untuk memesan makanan dan minuman kita sendiri. Dan kemudian nanti muncul angka sejumlah angka, kemudian angka itu kita pindahkan ke banking kita, sehingga di rumah makan dan restoran itu sudah tidak perlu lagi ada waiter, ada waitress, bahkan ada kasir. Artinya mereka itu diapakan? Si waiter, waitress, kasir, rumah makan, restoran diapakan? Terminated. Di pabrik-pabrik nanti akan menuju kepada pabrik-pabrik di mana pekerjaannya adalah sesuatu yang nggak perlu gaji, nggak perlu makan, nggak perlu tidur, nggak bisa demo, nggak bisa protes, dan dia bisa bekerja 24 jam. Dan itu bukan manusia, sehingga manusia menjadi pekerja pabrik yang masih butuh gaji, yang masih butuh makan, yang masih butuh cuti hamil, yang masih butuh istirahat, yang sering heboh kalau ingin kenaikan gaji akan terminated. Sehingga wacana kalau kita bicara teori konspirasi mengatakan bahwa ada pihak yang menghendaki depopulasi, bahwa seluruh penduduk dunia ini nggak perlu sebanyak ini. Kalau kita melihat dari bagaimana seperti di SDGs ini didesain, bagaimana kemudian setiap keputusan-keputusan dari WWF itu kemudian diturunkan menjadi regulasi-regulasi undang-undang di seluruh negara, di seluruh dunia, maka kita tahu bahwa depopulasi itu bukan isu. Depopulasi itu bukan isu. Depopulasi itu adalah tujuan. Nanti akan terjadi seleksi, Bapak dan Ibu semuanya. Seleksi yang berjalan begitu seakan-akan alamiah. Ya, seleksi antara orang yang talented dan powerful dengan orang-orang yang liable dan tidak punya kekuatan untuk bahkan melanjutkan hidup mereka di dunia ini. Akan terseleksi dengan sempurna orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sehat dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mampu membeli makanannya sendiri dengan orang-orang yang selama ini mengandalkan orang lain untuk bisa makan. Akan terseleksi dengan sendirinya. Dan dunia di masa depan sesuai dengan desain mereka tidak menghendaki lagi adanya orang-orang ini. Nah, disinilah Bapak dan Ibu semuanya, kenapa kita di Indonesia harus berbahagia? Karena setidak-tidaknya sampai dengan hari ini kita masih punya Pancasila. Karena Pancasila itu kalau dijawantahkan, kalau diaplikasikan, akan menjadi jembatan penghubung yang luar biasa. Bagaimana kita menerjemahkan kepentingan-kepentingan dari WWF itu, dengan kita bisa mengakomodir orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang sakit. Satu-satunya akomodasi adalah Pancasila. Seandainya kita tidak punya Pancasila, di mana silanya berketuhanan dan yang Maha Esa, kita akan setuju dengan pandangan ini. Benar bukan? Kita
bagi dunia yang bergerak begitu cepat. Tetapi Pancasila akan mengakomodirnya dalam zakat, dalam sedekah, dalam donasi. Kalau teman-teman non-muslim punya 1/10, orang Islam punya zakat 2,5%, itu semua akan terakomodir. Kita punya sila yang kedua, kemanusiaan. Mereka tidak pernah menyatakan bahwa tujuan-tujuan mereka itu atas dasar kemanusiaan. Tidak pernah. Yang mereka tuju adalah dunia yang bebas dari orang miskin, dunia yang bebas dari orang sakit, dunia yang bisa mandiri, dunia yang bersih. Tidak pernah ada mereka menyebutkan sisi kemanusiaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu memenuhi dirinya sendiri? Mereka tidak pernah menyebutkan itu dalam satu kali pun rapat di Davos. Karena bagi mereka itu hal yang tidak penting. Manusia-manusia itu tidak penting. Hanya di Indonesia lah satu-satunya negara mungkin yang mengedepankan kemanusiaan. Demikian juga pakai Jakarta dari sila-sila yang lain. Saya kepanjangan nanti dimarahin sama Komando. Artinya sepanjang kita kembali membuat Pancasila itu sebagai doktrin yang melekat di setiap rakyat Indonesia, maka ketika tantangan itu mereka lepaskan di tahun 2030, segenap rakyat Indonesia mulai dari sejak sekarang yang masih bayi sampai yang masih hidup akan memegang kuat Pancasila itu. Sehingga kalau di luar negeri, di negara-negara yang lain, orang-orang itu tidak lagi diakomodir. Mereka ditempatkan di daerah-daerah dengan suara semacam apa yang terjadi Anda lihat di Pulau Lembang. Anda lihat itu penduduk asli yang sudah tinggal puluhan bahkan ratusan tahun. Mereka dipindah atas nama bisnis. Mereka kemudian disuarakan di satu daerah seakan-akan mereka bukan manusia. Anda tahu di mana mereka ditempatkan? Di suatu tempat dengan pagar. Itulah yang nanti akan terjadi pada orang-orang miskin, pada orang-orang sakit, pada orang-orang yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Mereka akan disuarakan di suatu tempat dan akhirnya mereka akan dibiarkan sendiri. Coba kita lihat analoginya apa yang terjadi di masyarakat Pulau Rempang saja sebagai contoh. Negara pemerintah menjanjikan, saya nggak tahu apakah ini janji pemerintah atau janjinya pengusaha yang ada di Pulau Rempang. Penduduk yang disuarakan itu akan diberikan rumah 45 meter persegi dengan tanah 500 meter persegi katanya itu. Tapi bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya? Di mana selama ini mereka sudah menjadi nelayan, mereka sudah menjadi petani di Pulau Rempang. Mereka pindah di sana. Bagaimana mereka bisa menjamin kehidupan mereka selanjutnya? Bagaimana mereka bisa menjamin? Tidak ada satupun klausul yang saya baca bahwa penduduk itu akan dikasih makan sampai meninggal. Tidak ada. Penduduk itu akan dikasih biaya kesehatan sampai meninggal. Tidak ada. Janjinya Menteri Bahlil hanya rumah 45 meter persegi dan tanah 500 meter persegi. Nggak ada sedikit pun. Dan janji berikutnya mereka boleh tidak membayar PBB 30 tahun. Cuma itu aja janji dari pemerintah. Bayangkan itu yang akan terjadi selama 2030 sampai 2030 dan itu terjadi di seluruh negara. Jadi kita mesti siap-siap Bapak Ibu teman-teman semuanya, bagi Anda yang punya mahasiswa, yang punya murid, yang punya buah, siapkan mereka dengan baik. Kita mau buat anak-anak kita terseleksi menjadi kelompok yang disebut bertalenta, atau kita mau membuat anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang akan tersingkir dengan sendirinya. Itu keputusan harus kita lakukan sekarang juga. Jadi buat tadi saya nggak tahu ya mahasiswa atau siapa yang tadi bertanya kepada Pak dan Bapak Menko, apa solusinya? Solusinya ini yang saya sampaikan. Bagaimana kita menyiapkan setiap orang yang masih hidup, yang masih punya nyawa, terutama generasi muda, untuk mereka siap menantang zaman.
Mereka harus siap menjadi orang-orang hebat. Mereka harus siap menjadi orang-orang yang mandiri. Mereka harus siap menjadi orang yang sehat. Jangan pernah biarkan ada satu generasi muda, jangan pernah biarkan ada satu orang muda yang ada di Indonesia ini akan terseleksi. Karena itu menjadi dosa berjamaah bagi kita semua. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, insyaallah akan menjaga negara ini, akan menjaga bangsa ini sampai akhir zaman. Amin, amin, Allahumma. Dari kami Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.